Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi, NIM 19100061741. Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah pembelajaran ke-3. Ayo sama-sama kita belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih, siswa mengkoreksi penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan benar. Yang ketiga, dengan mencermati gambar dan mencermati teks bacaan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin. Yang keempat, dengan mencari informasi dengan teman, siswa mampu membuat daftar kelompok karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin. Nah, yang kelima, dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut. Lihat anak-anak, gambar ini mereka sedang apa ya? Ya, mereka sedang melakukan piket kelas. Pernahkah kalian melakukan kegiatan ini bersama teman-teman kalian? Pasti pernah ya anak-anak, karena di sekolah kalian masing-masing pasti ada piket kelas. Apa sih tujuan piket kelas? Piket kelas bertujuan supaya kita bisa menjaga kebersihan kelas kita masing-masing. Di sini ada Edo, Siti, dan kawan-kawannya melakukan kegiatan piket kelas, di mana ada yang menyapu, mengepel, mengelap jendela, menghapus papan tulis, membersihkan meja, dan juga membersihkan kursi. Piket kelas. Setiap hari siswa bertugas menjaga kebersihan kelas. Setiap hari ada beberapa siswa yang bertugas melaksanakan piket. Setiap kelompok piket terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, masing-masing siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Mereka saling bekerja sama. Ruangan kelas 2 pagi ini sangat bersih. Ruangan kelas siap digunakan untuk belajar. Kemudian, ibu guru datang memasuki kelas. Siswa memberi salam dan dilanjutkan berdoa bersama. Hari ini, Siti dan teman-teman menyimak kembali dongeng Kiki dan Kiku, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang dongeng Kiki dan Kiku, yaitu cerita tentang dua burung, yang satunya pemalas dan yang satunya rajin. Nah, di sini dalam dongeng Kiki dan Kiku itu ada percakapan antara Kiki dan matahari. Coba anak-anak ingat kembali cuplikan dongeng Kiki dan Kiku. Ada kata-kata seperti ini nih yang diucapkan Kiki. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Matahari, selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini kau lagi-lagi bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Nah, coba anak-anak lihat kata yang ibu garis bawah. Merah itu adalah kata matahari yang baik. Nah, Kiki memanggil matahari dengan matahari yang baik. Itu adalah termasuk kata sapaan. Kemudian matahari memanggil Kiki dengan sebutan Kiki, atau kata sapaannya adalah Kiki. Kata sapaan. Apa ya kata sapaan itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Apa itu kata sapaan? Kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Jadi ketika kita menyapa orang lain itu menggunakan kata sapaan. Kata sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menegur sapa orang sebagai lawan berbicara, orang kedua, atau juga menggantikan nama orang ketiga. Jadi kata sapaan digunakan untuk menegur sapa dengan orang lain. Nah, berikut kita akan belajar tentang jenis-jenis kata sapaan. Kata sapaan terdiri dari beberapa jenis seperti berikut ini. Kata sapaan yang pertama menunjukkan hubungan kerabat seperti kakek, nenek, bapak atau ayah, ibu, paman, bibi, abang, kakak, adik, enanda, mas, dan mbak. Itu termasuk kata sapaan. Jadi seperti misalnya ibu mau masak apa,
berarti kamu sudah mengucapkan kata sapaan. Di situ sapaannya adalah ibu. Kemudian yang kedua, kata sapaan yang berbentuk kata ganti seperti kamu, engkau, saudara, Anda, tuan, nyonya, dan lain sebagainya. Itu juga adalah termasuk jenis-jenis kata sapaan. Kemudian yang ketiga, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat seperti paduka yang mulia, itu kalau kita memanggil seorang raja. Kemudian yang keempat, kata sapaan diikuti nama seperti saudara Hasan, Bapak Susanto, Ibu Amir, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke contoh-contoh kata sapaan. Di bawah ini merupakan beberapa contoh kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan. Yang pertama ada nama diri, seperti kamu memanggil nama temanmu dengan nama mereka, berarti kamu sudah menyapa mereka. Kemudian yang kedua, yang tergolong dalam istilah kerabatan seperti misalnya bapak atau ibu. Kemudian yang ketiga, gelar kepangkatan, profesi atau juga jabatan, seperti misalnya kamu pergi ke rumah sakit, kamu mengucapkan selamat pagi dokter, berarti kamu sudah melakukan kalimat sapaan seperti memanggil dokter. Kemudian yang keempat, kata nama, misalnya seperti tuan, nyonya, nona, Tuhan, atau sayang. Kemudian nama pelaku, misal seperti para penonton, mari kita bernyanyi bersama-sama, berarti kalian sudah mengucapkan kalimat sapaan. Kemudian kata ganti personal kedua, seperti Anda, engkau, misalnya apakah engkau sudah pernah pergi ke Jakarta? Nah, itu berarti kalian sudah melakukan kalimat sapaan. Kemudian ada cuplikan dongeng Kiki dan Kiku. Lalu kita cari kata sapaannya ya anak-anak. Di kalimat yang pertama, selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Jadi kata sapaannya adalah matahari yang baik, karena Kiki melakukan kata sapaan dengan matahari dengan kata sapaan matahari yang baik. Nah, di kalimat yang kedua, selamat pagi juga Kiki, ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Di sini kata sapaannya adalah Kiki. Kemudian yang ketiga, Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Ayo, kata sapaan apa yang ada dalam kalimat tersebut? Ya, kata sapaannya adalah Kiku dan engkau. Karena Kiki memanggil Kiku dan engkau, jadi kata sapaannya adalah Kiku dan engkau. Jadi kita ke kalimat yang keempat. Lihat Kiku, bu ayam sedang mengais-ngais tanah, cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Jadi kata sapaannya di sini adalah Kiku dan engkau. Kemudian kita ke kalimat yang kelima. Tak petok, ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak bu ayam. Jadi kalimat sapaannya di sini adalah Kiki, karena bu ayam memanggil Kiki dengan sapaan Kiki. Sekarang kita lanjutkan nih. Di sini ada gambar teman-teman Siti. Kita akan belajar untuk mengelompokkan mereka dalam jenis kelamin mereka. Ayo anak-anak ingat, jenis kelamin manusia ada? Ya, jenis kelamin manusia ada dua, yaitu putra dan putri. Meli itu putra atau putri? Ya, Meli adalah siswa putri. Kemudian kalau Udin, ya Udin itu putra atau anak laki-laki. Kalau Beni juga anak putra. Dayu, ya Dayu adalah anak putri atau anak perempuan. Kemudian Lani juga anak perempuan. Kemudian Siti anak perempuan atau putri. Kemudian Edo adalah anak yang berjenis kelamin putra atau laki-laki. Nah, Ibu harap kalian bisa membedakan putra dan putri. Pasti bisa ya anak-anak, dari cara berpakaian saja mereka sudah pasti berbeda. Nah, kemudian bagaimana sikapmu terhadap teman piket yang memiliki jenis kelamin berbeda? Yang pertama adalah tetap piket bersama, di mana walaupun kita mempunyai teman, kita tetap harus piket bersama. Yang kedua, membagi tugas piket dengan adil.
Kemudian yang ketiga, saling menghormati. Kita harus saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Kemudian saling membantu saat piket. Jadi tidak pilih-pilih ya anak-anak, bukan cuma perempuan saja. Kita lanjut ya anak-anak. Masih ingatkah kalian dengan tanda ini? Ya, ini adalah tanda pecahan, setengah atau 1/2 atau 1/2. Nah, kalau pecahan ini, ya pecahan ini dibaca 1/3 atau 1/3. Kalau pecahan ini dibaca 1/4 atau 1/4. Ingat, kalau pecahan berarti benda dibagi menjadi 2 atau 3 atau 4 sama besar. Di sini ada gambar Siti dan Edo. Ada beberapa anak di sini. Ya, ada 2 anak. Pecahan yang menyatakan banyak anak laki-laki adalah gambar ini yang laki-laki yang mana? Ya, yang laki-laki cuman Edo, hanya ada 1 dari 2 siswa, berarti pecahannya adalah 1/2. Lalu gambar berikutnya ada 3 orang ya di sini. Ada 1 perempuan dan 2 laki-laki. Pertanyaannya, pecahan yang menyatakan banyak perempuan dalam gambar ini ada 1 dari berapa siswa? Ada di situ ada 3, berarti pecahannya adalah 1/3. Kemudian soal berikutnya, ada 4 siswa, kita lihat. Pertanyaannya, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki ada berapa? Ya, dalam gambar ini ya hanya ada 1 dari keseluruhan siswa. Ada 4, maka pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah 1/4. Mudah bukan anak-anak? Kita lanjutkan ya. Berikutnya, pasangkan gambar berikut dengan pecahan sesuai banyak siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut dengan nilai pecahan. Nah, kita lihat di sini siswa laki-lakinya ada 1 dari berapa siswa itu? Ada 3 siswa, maka nilai pecahan yang mana nih? Ya, nilai pecahannya atau 1/2 atau 1/3 atau 1/4. Ya, nilai pecahannya adalah 1/3. Kemudian gambar yang kedua, siswa laki-laki hanya ada 1 dari kumpulan siswanya. Ada berapa? Ada 4. Berarti banyak siswa laki-laki dari semua kumpulan siswa yang ada dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. Nah, kemudian berikutnya gambar yang ketiga, banyak siswa laki-laki ada 1 dari kumpulan siswa yang ada berapa? Ada 2, maka nilai pecahannya adalah 1/2. Mudah bukan anak-anak? Ibu lanjutkan lagi ya. Pasangkan gambar berikut dengan pecahan yang sesuai banyak siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan. Nah, di sini di gambar yang pertama yaitu ada satu siswa perempuan dari 4 siswa. Jadi pecahannya adalah 1/4. Kemudian gambar yang kedua, ada 1 siswa perempuan dari 2 siswa di situ. Jadi pecahannya adalah 1/2. Nah, gambar yang ketiga, ada 1 siswa perempuan dari 3 siswa. Jadi pecahannya adalah pecahannya adalah 1/3. Mudah bukan anak-anak? Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti kelas ibu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa lagi.